Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar, pertama tentu kita bersyukur kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sobat pendengar yang berbahagia, sekarang kita berada pada bulan Rajab, di mana sebagian dari masyarakat kita banyak yang mengingat dan memberikan peringatan tentang datangnya peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat pendengar, kita akan meninjau dari sisi lain bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu melahirkan zikir dan fikir. Di kedua kata ini menunjukkan eksistensi dan aktualisasi seorang mukmin. Kata yang mengantarkan seseorang kepada ketenangan jiwa untuk melahirkan mahakarya yang penuh kemanfaatan. Misalnya Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 20, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Zikir hakikatnya adalah mengingat Allah dalam setiap gerak hidup seorang mukmin. Bila dilakukan dengan mulut, anggota tubuh dan hati, semuanya diikat dengan Allah, sehingga semua gerak lakunya selalu terbimbing oleh manhaj Allah. Sedangkan fikir adalah akal yang bisa juga dikonotasikan dengan ilmu. Eksistensi kehidupan manusia akan sempurna jika zikir dan fikir itu melekat pada dirinya. Dengan selalu berzikir kepada Allah, maka akan terhindar dari perbuatan yang dilarang dan taat melaksanakan segala perintahnya. Berpikir kreatif atas segala ciptaan Allah akan menghasilkan berbagai karya yang bernilai tinggi. Dijadikannya alam semesta, langit dan bumi serta segala isinya, agar manusia berpikir dan berupaya untuk mengolahnya. Karena semua ciptaan Allah pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ibnu Qayyim berkata, berpikir akan membuahkan pengetahuan. Pengetahuan akan melahirkan perubahan keadaan yang terjadi di hati. Perubahan keadaan hati akan melahirkan kehendak. Kehendak akan melahirkan amal perbuatan. Sahabat pendengar, sebagai seorang mukmin, Al-Quran dalam banyak ayatnya telah menganjurkan dan memperingatkan serta menyindir kita untuk mampu berpikir. Misalnya seperti redaksinya, maka tidaklah kamu berpikir, atau tidaklah kamu melihat, atau berakal, mengambil pelajaran. Banyak kita temukan dalam Al-Quran. Semua itu menghasung kepada orang mukmin untuk menggunakan akalnya secara maksimal agar dapat memanfaatkan apa yang diciptakan Allah untuk manusia. Seorang mukmin berkewajiban untuk mencari ilmu setinggi langit dan tanpa batas waktu. Dengan ilmu, manusia akan mencapai kebahagiaan di dunia. Dengan ilmu pula, manusia juga akan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dan dengan ilmu pula manusia akan mencapai kedua-duanya.
Begitulah salah satu pesan Imam Syafi'i. Sahabat pendengar yang berbahagia, ketika zikir dan fikir mampu bersatu dan bertransformasi dalam diri seseorang, akan muncul manusia yang cerdas, kreatif, dan berpandangan luas. Di samping itu, ia akan selalu tawadhu, amanah, bertanggung jawab. Ilmunya akan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Keahliannya selalu digunakan untuk memberikan manfaat kepada sesama dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika antara zikir dan fikir ini dipisahkan, maka akan muncul generasi yang bisa jadi dia taat kepada Allah, namun dia tidak sadar kalau sedang dijajah musuh. Ia suka mengekor dan puas menjadi konsumen. Atau akan muncul generasi yang cerdas, pandai tapi keblinger. Kecerdasan yang dimiliki hanya untuk memuaskan nafsunya, untuk menipu orang bodoh dan mengelabuinya. Ilmunya tidak memberikan manfaat kepada sesama, dan keluasan ilmunya tidak mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu semacam itu adalah ilmu yang tidak berkah, jauh dari keridhaan Allah. Sahabat pendengar, pada mukaddimah tadi saya membacakan surat Ali Imran ayat 190. Ada titik temu harmonis antara zikir dan fikir Allah gambarkan dalam surat yang saya bacakan tadi. Misalnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, dan seterusnya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa para ulul albab atau orang yang berilmu adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Mereka selalu memadukan antara ilmu dengan agama, antara fikir dan zikir. Kemampuan mereka dalam memadukan fikir dan zikir secara harmonis akan melahirkan potensi yang sangat besar bagi kemaslahatan umat agar bisa bangkit dari keterpurukan seperti kondisi kita sekarang ini, menuju kebangkitan para salafus soleh dalam membangun peradaban negeri kita tercinta. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.